Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arel Intidofatul Umam, NPM 1808110146 dari kelas Audit TI Paralel B dengan desain pengampu Bapak Faisal Eskom MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang tentang audit sistem dan teknologi informasi. Pengantar, dengan komputerisasi di berbagai bidang kegiatan akan membawa dampak terhadap kegiatan pemeriksaan atau audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan cara pembukuan dari manual menjadi komputerisasi menyebabkan perubahan seperti 1. Dokumen dari bentuk kertas menjadi non-visual. 2. Sebagian besar data yang akan dianalisa tersimpan dalam file yang berupa disket, pita magnetik atau tip, atau flash disk. Yang ketiga, cara pemeriksaan secara tradisional atau manual memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sebaliknya, pemeriksaan dengan cara komputerisasi jauh lebih efisien. Keempat, bagi auditor sendiri, bila tidak memahami masalah komputer, maka dapat menyebabkan hasil audit yang tidak optimal. The Institute of Internal Auditors atau IAIA mendefinisikan internal auditing as an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. Sebagai fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Definisi audit sistem informasi. Audit SI adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit SI atau TI merupakan upaya menilai apakah proses TI sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian outcome yang dihasilkan. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat dicapai tujuannya, antara lain pengamanan atas aktiva atau aset, pemeliharaan atas integritas data, dan peningkatan efektivitas. Menurut Ron Weber pada tahun 1999, audit sistem informasi adalah merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Pentingnya audit sistem informasi. Mengacu pada pendapat Weber, audit dan sistem pengendalian menjadi semakin penting dalam sistem informasi berbasis komputerisasi dengan alasan sebagai berikut. 1. Besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang. Kedua, biaya yang harus dibayar bila sampai mutu keputusan buruk akibat pengolahan data yang salah atau informasi untuk bahan pengambilan keputusan yang salah. Ketiga, potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer. Keempat, nilai investasi yang tinggi dalam pengadaan maupun perawatan mesin atau hardware dan software. Kelima, nilai atau biaya yang tinggi yang dikeluarkan untuk pendidikan personil. Keenam, biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. Ketujuh, perlu adanya privasi dan dijaga mengingat di komputer tersedia data rahasia. Kedelapan, agar perkembangan dan pertumbuhan komputerisasi dapat terkendali. Tujuan audit sistem informasi. Audit sistem informasi memiliki 4 tujuan, yaitu melindungi atau mengamankan aset organisasi, menjaga integritas data,
menjaga efektivitas sistem, penggunaan SDM secara efisiensi, melindungi atau mengamankan aset organisasi. Aset yang dilindungi merupakan aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi seperti hardware, software, manusia atau sumber daya, data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung. Menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user. Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Selanjutnya, penggunaan SDM secara efisiensi. Dikatakan efisien jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Aspek audit sistem informasi. Jika melihat tujuan audit sistem informasi pada bagian sebelumnya, maka terdapat dua aspek utama pada audit sistem informasi, yaitu conformance atau kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Kedua, performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yaitu effectiveness atau efektivitas, efisiensi, dan reliability atau kehandalan. Audit SI dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen puncak agar manajemen mempunyai penilaian yang jelas terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Misalnya, bahwa aplikasi yang telah dianalisis dan didesain dengan baik telah diimplementasikan dengan security features yang memadai. Ruang lingkup audit SI. Mengidentifikasi sistem yang ada. Memahami seberapa besar sistem informasi pendukung, kebutuhan strategis organisasi, dan operasional organisasi. Mengetahui pada bidang atau area mana, fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau gap antara sistem dengan kebutuhan. Yang terakhir, membuat peta atau map dari arus informasi yang ada. Metodologi audit SI. Dalam pelaksanaannya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor biasanya mencakup pula bukti elektronis.
Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga dengan CAAT atau Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Tahapan audit SI. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. 1. Perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini yang akan dilakukan adalah menentukan ruang lingkup, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajer pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Perencanaan meliputi beberapa aktivitas yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya, penyiapan program audit. Kedua, pemeriksaan lapangan. Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Ketiga, pelaporan. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini, yang akan dilakukan memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survei, dan rekap itu dari hasil penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini dan kerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan atau gap. Keempat, tindak lanjut. Tahap ini yang dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti, apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Siapa yang audit? Yang melaksanakan audit yaitu manajemen, IT manager, IT spesialis, network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain, dan juga user. Tugas-tugas auditor. Auditor memiliki tugas yaitu memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk proses auditor sendiri yaitu mempersiapkan review dokumen-dokumen yang ada, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan on-site audit, persiapan, persetujuan, dan distribusi laporan audit, dan terakhir yaitu follow-up audit. Output kegiatan audit oleh auditor. Hasil akhir adalah berupa laporan yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian, yaitu sifat, ketidaksesuaian, bukti pendukung, syarat yang tidak dipenuhi, lokasi, dan tingkat ketidaksesuaiannya. Kesimpulan, mencakup tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas implementasi pemeliharaan dan pengembangan sistem manajemen, dan juga rekomendasi. Kompetensi auditor SI, audit skill, sampling, komunikasi, melakukan interview, mengajukan pertanyaan, dan mencatat. Generic knowledge, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit, prosedur dan teknik, sistem manajemen, dan dokumen-dokumen referensi organisasi peraturan-peraturan yang berlaku. Specific knowledge, background IT atau IS, business, spesialis technical skill, pengalaman audit sistem manajemen, dan perundangan. Prinsip seorang auditor. Auditor harus mempunyai prinsip yaitu ethical conduct berdasarkan pada profesionalisme, kejujuran, integritas, kerahasiaan, dan kebijaksanaan.
Fair presentation, kewajiban melaporkan secara jujur dan akurat. Do professional care, implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Independence atau kebebasan. Evidence-based approach, pendekatan berdasarkan fakta. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.